Kalau soalnya Mahadewa, yang mulia, jangan tanyakan kepada Bapa, pergilah ke Pura, bertanyalah yang mulia kepadanya. Boleh jadi yang suci belakangka dapat. Yang mulia perintahkan untuk itu. Belakangka menggaruk tenggorokan. Kalau kerusuhan itu tidak lain dari soalnya Hyang Mahadewa, masih perlukah Hyang Mahadewa disembah dan dipuja? Yang tidak memerlukan Hyang Mahadewa juga tidak diperlukan olehnya. Tetapi, hukumnya berjalan terus dengan atau tanpa manusia. Yang mempertahankan keseimbangan adalah Hyang Wisnu, belakangka menyerang. Pergilah yang suci ke Pura, bertanyalah pada Hyang Wisnu. Bukankah tidak perlu melalui jalan belok ke Padepokan dan Hyang Lohgawe? Ampun, yang suci. Ken Dedes menengahi awal pertengkaran itu, kami datang. Karena Hyang Wisnu telah lupa pada Tumapel, tidak dijaganya keseimbangannya. Karena Tumapel sudah lupa pada Hyang Wisnu, Dharma tetap diberikan pada para Brahmana. Yang terhormat, susul belakangka, biara-biara dan para resi. Yang diakui oleh negeri. Sangat baik, dan Hyang Lohgawe mengangguk-angguk. Kalau betul Dharma mencukupi dan Hyang Wisnu tidak dilupakan, tanpa ada ketidakmampuan. Barang tentu para dewa tidak lakukan sendiri memulihkan keseimbangan jagat. Pramudita seperti yang disampaikan sekarang ini. Kalau Hyang Wisnu tidak menjawab, bertanyalah pada hati sendiri. Kalau hati sendiri tidak menjawab, yang terhormat tidak benar. Kalau hati sendiri pun tidak menjawab, itulah tanda ketidakmampuan, dan ketidakmampuan itu memanggil kerusuhan. Orang tua mau menang sendiri, dengus sang aku. Yang mulia aku, Lohgawe segera menyambut, tak ada guna seorang tua hendak menang sendiri. Pada akhirnya para dewa juga yang menang. Kami datang kemari tidak untuk bertengkar, tidak untuk bertikai, yang suci, Ken Dedes menyela. Bukankah yang suci juga menghendaki adanya keamanan dan ketertiban di Tumapel? Bukan hanya di Tumapel, di seluruh bumi, cucu. Perintah yang diberikan pada Sahaya dari Sidang Negeri Tumapel adalah mengajukan pertanyaan pada yang suci, dapatkah kiranya kerusuhan diredakan dan dipadamkan? Tentu saja, mengapa tidak? Katakan pada Sahaya bagaimana caranya. Caranya, cucu. Sama seperti yang pernah dilakukan oleh raja-raja besar terdahulu. Bijaksana, berhenti hanya mengurusi diri sendiri, mulai mengurusi kaula. Seorang aku mengurusi kaula. Tunggul Ametung tertawa menghinakan. Penghinaan yang tak dapat ditenggang. Keangkuhan Brahmana. Sabar, yang mulia, tegak belakangka. Jangan lupa, yang suci, Pangkur masih kawasan Tumapel. Yang mulia membutuhkan penyelesaian soal kerusuhan, bukan pertengkaran. Dengan yang terhormat dan Hyang Lohgawe. Tunggul Ametung mengangkat muka dan dada, menuding pada Lohgawe. Yang mendalangi semua kerusuhan. Guru. Lepaskan semua tuduhan yang mulia, biar Sahaya kumpulkan berapa biji kebenaran yang terkandung dalam kebijaksanaan Tumapel. Kau justru yang menuduh kami mengidap ketidakmampuan, tidak mendapatkan petunjuk dari Hyang Wisnu, tidak mempunyai kebijaksanaan, ledak Tunggul Ametung. Apakah itu tidak keterlaluan? Para dewa mengejawantahkan diri pada dunia melalui syaktinya, Lohgawe. Berkata pelahan, ketidakbijaksanaan manusia mengejawantahkan diri dalam kerusuhan lingkungannya. Bukan Tunggul Ametung kurang bijaksana, perusuh-perusuh itu yang sengaja merusak kewibawaan. Untuk itu ada perlindungan kediri, ada prajurit Tumapel, sambut Lohgawe. Apakah mereka kekurangan senjata, maka kerusuhan tak bisa dipadamkan? 2 kali perusuh itu telah merampas angkutan besi dari Hujung Galuh, pelabuhan Gresik, waktu memasuki tapal batas utara Tumapel. Dan Tumapel tidak berdaya, susul Lohgawe. Apakah itu juga kesalahan Lohgawe? Tiada prajurit padaku. Hadapkan semua muridmu. Lohgawe menuding pada murid-muridnya yang duduk berjajar di luar pendopo. Marilah kalian kemari, menghadap untuk mengaturkan sembah dan hormat pada yang mulia. Mereka beringsut-ingsut dalam duduknya, mendekat. Tunggul Ametung berdiri, berbalik dan memeriksa dengan teliti wajah mereka seorang demi seorang. Iya. Bertolak pinggang. Suaranya menggeletar. Siapa di antara kalian bernama Borang, Arih-Arih atau Santing? Tak ada di antara mereka, jawab Lohgawe tetap dalam duduknya.
Tunggul Ametung tidak mendapatkan yang dicarinya. Berbalik pada belakangka. Berapa murid yang diperkenankan untuknya? 10, Yang Mulia. Mana yang 5 lagi, desak Tunggul Ametung. Hanya 5 orang itu yang ada pada Loh Gawe, jawab Loh Gawe. Cucu, rupa-rupanya. Tak perlu lagi kita bicara. Sang Aku sedang memeriksa aku. Bukan memeriksa, yang terhormat, belakangka memperbaiki. Tak ada sesuatu yang bakal menimpa diri yang terhormat. Yang Mulia hanya gusar karena kerusuhan yang tak juga dapat dipadamkan. Yang Mulia sendiri adalah juga seorang penasihat perang, Loh Gawe menanggapi. Mana yang 5 lagi? Belakangka. Tiada, Yang Mulia. Mengapa tidak 10? Tiada guna mengajar murid dungu. 5 pun sudah berat. Aku itu. Menusukkan pandang menyelidik pada Loh Gawe, jadi siapa muridmu bernama? Borang, Ari-Ari dan Santing? Tiada, Yang Mulia. Sabar, Yang Mulia, belakangka menengahi. Tiada guna mengkasari seorang. Brahmana. Silakan duduk kembali. Yang Mulia. Perkenankan sahaya mengundurkan diri, Ken Dedes memohon pada Loh Gawe. Mengasuhlah, kau, cucu. Kau sudah dada diperlukan. Para meswari Tumapel tinggal di tempat, perintah aku. Para siswa itu beringsut mundur ke tempat semula. Biarlah yang lebih tua yang bicara, belakangka meneruskan. Dan katanya lagi. Maafkan ucapan tiada pada tempatnya, yang terhormat. Ucapan tiada pada tempatnya bukan lahir di rumah ini, yang suci, hanya terbawa. Entah dari mana. Maafkan, belakangka meneruskan, tak ada gunanya lupa pada pokok semula. Biarlah sahaya yang bicara, yang terhormat, yang mulia aku dan para meswari. Tunggul Ametung mengangguk mengiyakan. Adapun kedatangan kami ini bukanlah bermaksud hendak bertengkar. Justru sebaliknya, kami datang untuk memohon pada yang terhormat Dang Hyang Loh Gawe untuk ikut memikirkan keprihatinan Tumapel. Yang terhormat sendiri. Bukankah juga menghendaki adanya keamanan dan ketertiban? Yang terhormat. Bila demikian halnya, barang tentu yang terhormat sudi menggunakan pengaruh. Yang terhormat untuk meredakan kerusuhan-kerusuhan ini. Justru setelah ucapan yang tidak tepat seperti itu, tukas Loh Gawe. Maafkan semua ucapan yang tidak tepat. Apakah Yang Mulia para meswari juga menghendaki yang demikian? Tanya Dang Hyang Loh Gawe. Sahaya diperintahkan untuk membenarkan yang suci. Kau tidak berbahagia di Pekuan, Dedes. Cucuku, inilah sahaya yang suci. Kerusuhan-kerusuhan barang tentu juga mengancam keselamatan dan kedudukan. Yang Mulia para meswari, susul belakangka. Tidak ada itu dikatakan oleh para meswari. Para meswari akan mengatakannya, yang terhormat Dang Hyang Loh Gawe. Susul Tunggul Ametung. Sahaya hanya dharma menjalankan perintah, yang suci, keamanan dan kedudukan para meswari terancam oleh kerusuhan-kerusuhan. Kedudukan dan keamanan para meswari Tumapel memang terancam, Loh Gawe. Membenarkan. Tapi kau sendiri tidak, Dedes. Tak ada sesuatu dosa padamu. Terhadap siapapun. Tentang dosa itu biarkan para dewa yang menilai, susul belakangka. Kaulah Tumapel menggelari para meswari Dewi kebijaksanaan. Mengapakah Yang Mulia dan Yang Suci tidak mencoba mendengarkannya? Apakah yang bisa diperbuat oleh seorang perempuan? Gelar itu dipersembahkan pada manusia oleh manusia, maka bukan tanpa alasan. Yang mempersembahkan gelar itu barang tentu bermaksud mengadu domba. Antara para meswari dengan aku, susul Tunggul Ametung tajam. Keningnya, kalau seluruh kaula Tumapel membenarkan gelar ugama itu, apakah berarti seluruh kaula menjaga para meswari? Tanya Loh Gawe. Kita tinggalkan semua pertengkaran, yang terhormat, susul belakangka. Bagaimanapun bila Tumapel terancam, bukan hanya sang aku dan para Narapraja, juga Yang Mulia para meswari. Betapa baiknya kalau yang terhormat sudi mempergunakan pengaruh besar yang terhormat itu untuk meredakannya. Kami janjikan hadiah sebagaimana yang terhormat kehendaki, Tunggul Ametung menambahi. Tiada hadiah diharapkan oleh Brahmana, Yang Mulia. Kalau dia sudah dapat memberikan dharma untuk kesejahteraan titah, para dewa akan mengantar kesudahannya. Jadi, apa kata yang terhormat Dang Hyang Loh Gawe?
Tidak mungkin Dang Hyang Logawe bisa menjawab sekarang juga. Berilah waktu. Barang seminggu, jawab tuan rumah, Logawe akan turun ke Tumapel dan menyampaikan sesuatu. Cukuplah kiranya ucapan ini. Dan kau, cucu, juga aku akan temui kau di Tumapel seminggu yang akan datang. Pada hari yang ditentukan Logawe datang ke Tumapel, menaiki pendopo dengan masih berterompah tapas. Sang patih menyambutnya. Aku dan belakangka masih harus dicari. Kemudian aku itu keluar dari bilik agung bersama Ken Dedes. Dan Parameswari segera bersujud dan membersihkan kaki Dang Hyang Logawe. Dengan penutup kepalanya. Tamu itu dengan dua belah tangan menengadahkan muka Dedes, merestuinya. Kemudian mengangguk-angguk melihat pipi wanita itu yang tembong biru muda. Aku Tumapel mengambil tempat di kursi kebesarannya. Logawe tinggal berdiri. Sang patih duduk di lantai. Pandita negeri yang datang kemudian juga tinggal berdiri. Dan Parameswari. Tumapel berdiri mendampingi tamu yang dihormatinya. Tiada banyak yang Dang Hyang Logawe akan sampaikan, tamu itu memulai. Seperti pesan yang dahulu juga, mulailah dengarkan yang mulia Parameswari. Ken Dedes adalah tidak tepat untuk kebijaksanaannya ia mendapatkan warna biru. Seperti itu pada pipinya. Kalau seorang Parameswari telah demikian diperlakukan, bagaimana pula kaula kecil? Belakangka mengawasi pipi Ken Dedes, kemudian membuang muka. Sang patih Tunggul Ametung tetap menunduk di tempatnya. Kedua, kerusuhan hanya bisa diatasi dengan mewara-warakan, siapa yang sanggup meredakannya. Hendaknya, bila terbukti, orang itu mendapatkan jabatan negeri yang layak. Dan apabila dirasakan memalukan melalui wara-wara, Logawe sanggup mencarikan orang yang mampu untuk melakukan pekerjaan itu. Bapak Logawe menjanjikan seorang yang lebih mampu daripada prajurit. Tumapel, desak Tunggul Ametung. Logawe tidak memerlukan kepercayaan manusia. Bila itu diterima, akan aku panggil orang itu beserta beberapa orang temannya. Siapa nama calon yang terhormat Dang Hyang Logawe? Belakangka bertanya. Untuk kesopanan. Arok. Siapa Arok itu? Tanya Tunggul Ametung. Yang mulia bisa bicara sendiri dengannya. Panggil dia kemari. Dia akan datang kemari atas perintahku. Dia akan kehilangan kepalanya bila tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Dang Hyang Logawe mengangkat tangan, memberi restu pada Ken Dedes. Kemudian meninggalkan pendopo. Tua bangka yang banyak mulut. Hanya Arya Artia Brahmana yang banyak mulut, belakangka memperbaiki. Ken Dedes meninggalkan pendopo dengan menghafal nama baru yang terdengar aneh. Itu, Arok, Arok, Arok. Perlawanan terhadap Tunggul Ametung. Api itu gemeratak memakan tumpukan ranting dan dahan. Asap mengepul. Langsung ke udara kadang dibungai oleh percikan. Puluhan pemuda yang duduk-duduk. Melingkarinya, riuh bersenda gurau. Batang, dahan, ranting dan dedaunan. Hutan di sekeliling mereka melongokkan diri ikut menemani. Hanya Arok yang berdiri. Sudah, periksa barang rampasan itu. Jagat dewa, orang menyebut berbareng, melihat badan dan anggota-anggotanya. Dari emas, suasa, yang berserakan, alat-alat upacara keagamaan dari perak. Jangan gentar, tegah Arok. Bukan kita yang menghancurkannya. Kita telah selamatkan semua ini dari tangan mereka. Kau, Lingsang, yang sudah belajar pandai emas dari bapakmu. Taksir olehmu berapa saga emas hancuran para dewa? Itu lebih dan 6.000 saga, Arok. Semua percaya padamu. Kau yang akan meleburnya secepat mungkin. Kau yang menyimpannya sebaik mungkin. Kita belum bisa pergunakan. Ada waktunya dia bakal jadi kelengkapan untuk tumbangkan rampok-rampok itu. Baik, Arok. Maju kau dan ucapkan sumpahmu. Lingsang duduk bersila, menatap api unggun. Demi kau, Hyang Agni, inilah Lingsang yang akan merawat, melebur dan menyimpan emas, perak dan suasa ini, takkan kurang dari bobotnya semula. Tak ada yang mengganggunya kecuali dengan perkenan Arok. Mereka berjalan bergandengan dalam kegelapan hutan untuk mencapai jalanan desa.
Nah, pergilah kalian, aku akan datang 2 minggu lagi. Kau ikut denganku. Hayam. Mereka berpisahan. Rombongan besar berjalan seorang-seorang ke berbagai jurusan. Arok dan Hayam langsung menuju ke selatan Kutaraja. Anjing itu menggonggong gila waktu Arok dan Hayam menghampiri rumah itu. Pintu pun terbuka dan seorang lelaki berkerudung selimut keluar. Pada tangannya, ia membawa tombak, pada pinggangnya tergantung pedang. Tim, ayo tim, jangan takut. Anjing itu semakin gila menggonggong, menghampiri Arok dan Hayam. Diamkan anjing ini, kami hendak singgah, seru Arok. Sudah terlalu malam untuk singgah. Anjing itu memekik terkena gedik punggung pedang, kemudian tak bersuara lagi. Orang di pintu itu lari masuk ke dalam rumah dan memadamkan damar. Percuma kau lari masuk ke dalam. Kami bisa bakar rumah ini dan tumpas kau. Bersama anak binimu. Keluar. Orang itu keluar lagi. Dalam kegelapan tak nampak ia membawa senjata atau tidak. Kau Empu Gandring, dengarkan aku. Siapa kau sesungguhnya? Pada tangan kami ada senjata bikinanmu sendiri. Tentunya kalian pembayar. Yang baik. Apakah aku membayarmu dengan baik? Aku kawulannya. Artinya tidak baik. Aku bisa bayar lebih baik. Siapa kau? Tak perlu kau ketahui. Pada suatu kali kau akan terima perintah buatkan senjata. Percuma kalau jumlah kecil, aku tak terima. Kau yang bikin, aku yang bayar. Habis perkara. Kau harus pertimbangkan kekuasaan sang aku. Kau lakukan perintahnya karena dia aku ataukah karena kau dibayar? Dua-duanya. Kau bisa tidak lakukan perintahnya. Tidak mungkin. Aku yang memungkinkan. Tidak mungkin. Berapa kekuatanmu? Bodoh. Kalau angkutan besi ke pabrikmu aku hancurkan, tak bakal lagi kau mempersembahkan sesaji pada Hyang Pancagina. Kau dengar? Hyang Pancagina, dewa kaum Sudra, pelindung 5 macam pertukangan, pandai besi, pandai tembaga, pandai emas, tukang kayu dan pelukis. Akan tinggalkan kau. Empu Gandring terdiam. Kau membikin senjata hanya untuk dapatkan upah. Ingat-ingat itu. Pada suatu kali, perintahku akan datang padamu. Arok berbalik dan meninggalkan pelataran Empu Gandring. Dalam kegelapan Arok berbisik pada Hayam. Kita tidak memasuki Kutaraja malam ini. Kau sudah terlalu malam, Arok. Semestinya kau lebih mengerti. Baik, kita tidur di gubuk ladang. Mereka memasuki ladang, naik ke atas gubuk dan menggolekkan diri. Kau tak pernah bercerita, kemana saja kau selama ini, Arok? Melihat aku masih hidup, bukankah kau sudah senang? Ah, Arok, kau semakin pendiam sekarang ini. Makin tak dapat aku sampai pada hatimu. Arok membiarkan temannya bicara dan bicara ia sendiri mengheningkan cipta. Dalam malam ditingkah musik serangga dan marga satwa malam itu. Ia tempatkan dirinya sendiri di hadapan mata batinnya, meneliti segala apa yang telah diperbuatnya, didengar dan dilihat dan dipikirkannya sehari itu. Untuk kesekian kali ia menilai tak ada kekeliruan telah dilakukannya, juga hendak ada sesuatu yang berlawanan dengan Hyang Yama. Waktu ia bangun dari renungannya, Hayam telah terlena dalam tidurnya. Iya. Bisikan pada kuping temannya. Hari ini kita belum juga temukan tempat pendulangan emas itu, Hayam. Kau akan menemukannya dalam beberapa hari ini. Aku, Arok, yang memerintahkan. Kau. Seorang anak pandai emas yang tajam hidung. Tahu saja kau di mana tempatnya. Kalau bukan dengan kau, emas hendak kita peroleh hari ini. Ingat-ingat, Hayam. Dalam beberapa hari ini kau akan temukan pendulangan itu. Ia sendiri pun tidur. Pemilik ladang itu membangunkan mereka. Dan Hayam mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah mendapatkan penginapan yang baik dan sehat. Arok telah turun dari gubuk untuk meneruskan perjalanan, terhenti setelah beberapa langkah, mengingat-ingat. Kumismu ketinggalan, Arok? Hayam memperingatkan. Setelah menerima kumisnya ia berjalan bergegas seorang diri melalui perladangan. Menghindari Kutaraja, menuju ke utara. Ia tidak singgah di Pangkur ataupun Kapundungan.
Tujuannya sementara ini hanya satu, Karangsetra, keluarga Bango. Samparan. Sampai di rumah yang ditujunya ia tak menemukan barang seorang pun. Rumah itu kosong dengan pintu-pintu terbuka. Ia masuki bilik demi bilik. Tak ada satu barang pun berharga yang nampak. Tikus berkeliaran kehilangan sumber rejeki. Ia pergi ke dapur. Tak sebuah pun belanga berada di tempat kosong. Ia periksa tungku. Sudah lama tak pernah ada api menyala di dalamnya. Bahkan bekas kucing tidur semalam pun tak ada. Ia keluar lagi dan masuk ke kandang kerbau. Tak ada bau kerbau atau rumput. Kering. Bekasnya pun tiada. Ia lihat lubang penimbun kotoran ternak itu kering. Kerontang. Tak ada lalat bermain-main seperti biasanya. Pekarangan samping dan belakang rumah telah kotor oleh rerumputan. Siapa kau? Seseorang menegur. Ah, kebetulan. Ayo, ikuti aku. Ikuti kau? Siapa kau? Semua di atas tanah ini sudah jadi milikku. Biar begitu hutang Ki Bango Samparan belum terlunasi. Dia telah kuserahkan pada Gusti Demang. Memang telah aku terima uang penggantian. Ki Bango jadi milik Gusti aku, tapi anaknya sempat lari. Maka aku menderitakan rugi. Kau sekarang ikut denganku ke Gusti Demang. Terlalu berani kau menghadapi aku, dengus Arok. Aku sendiri tak perlu berkelahi denganmu. Ada banyak prajurit yang akan mempertahankan hakku. Kaulah kiranya yang membikin Ki Bango jadi budak, ia tersenyum. Orane orang seperti kau, bandar dadu. Juga Ki Bango sudah jual orang lain jadi budak. Apa bedanya? Kalau aku jatuh pun, mungkin aku jadi budak juga. Sudah, pergi kau dengan damai. Ganti kerugianku. Berapa? 300 catak. Pergi kau. Jangan ganggu aku. Sebaliknya katakan padaku, kira-kira kemana sih Umang pergi? Bodoh. Kalau aku tahu, aku sendiri yang menangkapnya. Kalau aku yang dapat menangkap Umang. Tidak perlu. Kau pun mencukupi untuk menggantinya. Kalau aku banting kau. Orang itu tertawa menghinakan. Mana mungkin. Sekali aku berteriak, prajurit-prajurit itu akan datang. Kalau aku tikam kau? Tidak mungkin. Kalau belum pernah tahu bagaimana hebat lariku. Larilah, biar aku kejar kau dengan parangku. Arok menarik parang dan orang itu lari, tanpa berteriak. Ia lari, membungkuk. Tanpa menoleh. Dari kejauhan seperti sabit. Arok tertawa senang, kemudian meneruskan perjalanannya. Setelah lulus sebagai siswa begini, ia merasa bebas untuk pergi kemanapun ia suka. Tapi semua pemuda Karangsetra telah tinggalkan desanya. Dengan melalui jalan hutan ia kini menuju ke Randu Alas, ke rumah orang tua pungut pertama-tama, Ki Lembung. Matahari sudah tenggelam waktu dalam hutan itu tiba-tiba muncul serombongan. Orang muda, lelaki dan perempuan, semua bersenjata. Ia terkepung di tengah-tengah. Dan berdiri tanpa bergerak. Dari atas pohon terdengar lengkingan suara, Arok. Arok mengangkat muka ke arah datangnya suara, ia lihat seorang turun dari pohon, hanya bercawat. Pada tangannya sebatang tombak dan pada pinggangnya tergantung parang. Tiba-tiba orang yang mengepungnya berlutut. Akulah Tanca, ia memeluk Arok. Tak bisa aku kembali pulang pada Bapak Mahaguru. Mereka semua ini menahan aku. Ki Bango. Umang. Pekiknya memanggil. Dari lingkaran pengepung itu bergerak seorang gadis, juga. Hanya bercawat, pada tangannya membawa tombak, pada pinggangnya tergantung parang. Seperti yang lain-lain juga badannya kotor. Dengan kaki dan hati ragu ia berdiri. Arok mengikuti arah pandang Tanca. Dan ia dengar bisikan pada telinganya. Itulah Umang. Lari tepat pada waktunya. Terutama perintahmu yang tepat pada waktunya. Umang masih berdiri ragu. Maju kau. Inilah Arok, pemimpinmu. Ia melangkah, dan kaki itu gemetar. Arok melangkah menyambutnya, menangkap bahunya. Umang?
Umang mengangkat sebelah tangan, menggosok mata dan terhisak-hisak. Mengapa kau menangis, Umang? Tegur Tanca, bukankah semestinya kau gembira bertemu dengan abangmu? Kaki Umang semakin menggigil, kemudian jatuh berlutut. Ampuni aku, Umang, ayah sudah terburu dibudakkan. Umang menjatuhkan badan di tanah dan menangis sejadi-jadinya. Bangun, kau, prajurit, perintah Tanca. Tangis Umang menjadi keras. Umang, panggil Arok, bangun kau, dan dengarkan aku. Umang bangun, berdiri di hadapan Arok dan membuang muka. Dengarkan, aku bersumpah untuk membebaskan ayahmu. Dan kepada yang lain-lain. Siapa yang tidak sanggup membantu? Kepungan orang itu melompat berdiri. Perintahkan. Perintahkan. Kau dengar, Umang. Semua temanmu sedia melakukan. Dengan pimpinanmu, Arok, pimpinanmu sendiri. Selama ini kalian dipimpin Tanca. Di daerah sendiri lain dari di tempat lain. Baik, aku akan pimpin kalian. Hutan gelap itu bergema-gema dengan sorak-sorai. Umang semakin keras menangis. Adakah tidak sepatutnya kau berterima kasih pada mereka? Tanya Tanca. Arok menarik bahunya dan dibawanya berjalan ke arah randu alas. Yang lain-lain mengikuti di belakangnya. Kita tidak ke randu alas, Arok. Di sana banyak prajurit. Arok berhenti. Ada apa di sana? Sang aku telah memerintahkan membuka pengaduan untuk hutang-hutang yang tidak terlunasi. Bukankah di sana hanya ada 2-4 rumah? Dulu, Arok. Sekarang banyak orang Kutaraja pindah ke sana. Ia berpaling ke belakang, bukankah aku tidak keliru? Benar, Arok, Tanca mendahului berjalan. Pasang damar, jalan di depan. Kami. Obor damar itu turun naik menerangi jalanan hutan, jalanan setapak yang gundul. Paling depan Tanca. Di belakangnya Arok dan Umang. Berhenti dulu, kau, perintah Tanca pada pembawa damar. Ia juga berhenti. Berpaling ke belakang, Umang, lihatlah dulu wajah Arok. Mungkin kau keliru. Boleh jadi bukan temu yang tinggalkan kau 6 tahun yang lalu. Dan kau, Arok. Mungkin kau juga keliru. Lihatlah baik-baik, berpandang-pandanglah kalian yang benar. Arok menangkap muka Umang dan dipandanginya. Air mata gadis itu masih juga meleleh, dan Arok menyekanya dengan tangannya. Umang tidak membalas. Pandangnya. Tapuk matanya runduk. Gadis kecil beringus dulu, kini sudah besar, desau Arok. Ia mundur dan memandangi tubuh kotor yang sehat dan kurus itu. Ia perhatikan dadanya, pinggul, dan pinggangnya. Gadis itu telah memasuki kedewasaan. Penangis di hadapanmu itu, Arok, adalah gadis terganas dari seluruh rombongannya. Tak ada di antara mereka yang dikasihnya ampun. Haus darah dia? Arok. Hampir-hampir tak pernah bicara lebih sering melamun. Benar itu, Umang. Barangkali melamunkan datangnya saat ini. Umang. Umang. Gadis kecilku yang beringus-ingus dulu. Bicalah kau, Umang, biar semua dengar, perintah Tanca. Umang mendahului melangkah, dan tetap tidak bicara. Sini damar itu, perintah Tanca. Ia obori Umang. Tidak patutkah Arok datang? Jauh-jauh mencari kau? Bahkan senyum pun kau tidak. Umang lari mendahului dan menangis meraung-raung. Hibur dia, Arok. Lihat, dia masuk ke hutan. Arok lari menyusul. Dan rombongan itu tidak mengikuti masuk. Sebuah damar lain ditancapkan di pinggir jalanan hutan, dan mereka meninggalkan tempat itu. Umang. Umang, panggil Arok. Hutan itu tiada ditumbuhi semak-semak, hanya batang-batang pohon raksasa. Iya. Dengar tangis Umang, dan didapatkannya gadis itu bersujud di bawah sebatang pokok, lupa di mana tombaknya, dan meneruskan tangisnya. Arok menghampirinya, duduk di sebelahnya dan mengusap-usap rambutnya, iya. Tegakan badan Umang, ia letakkan kepalanya pada pangkuannya. Dan gadis itu masih juga menangis tersengal-sengal. Bukankah semua temanmu cukup memperhatikan kau? Tangis itu mulai menjadi reda. Dengarkan abang akan bercerita, dan ia bercerita tentang negeri-negeri jauh.
yang pernah didengarnya. Ia perhatikan tangis itu, semakin lama semakin mereda. Dan ada satu negeri lagi jauh di barat sana, di tempat Hyang Surya setiap sore masuk ke peraduannya. Di situ ada seorang petani mempunyai seekor babi betina. Hanya itu miliknya yang berharga, tapi sayang babi itu bongkok. Kaika, terdengar Umang tertawa, teringat pada cerita itu semasa kecilnya. Arok tidak peduli, pura-pura tidak tahu. Petani yang bernama Tumpal itu setiap hari bicara pada babinya yang bongkok. Dinamainya dia Ratu Lengkung Sari, karena punggungnya begitu melengkungnya. Seakan pada bongkoknya tepat seorang dewa selalu menariknya ke atas. Pada suatu hari, Tumpal mengumpani babi bongkoknya dengan potongan-potongan ubi mentah. Apa katanya sekali ini? Ia tengok Umang yang sudah mulai tenang dan menahan tawa. Dia bilang, aduh Sri Ratu Lengkung Sari, betapa indah bongkokmu ini, sampai semua babi hormat padamu, tak berani mendekat tak berani menegur. Mendadak terjadi sesuatu. Ratu Lengkung Sari berhenti makan. Berhenti mengunyah, kupingnya berdiri mengangkat kepala dan memasang moncongnya pada Tumpal, berkata dengan suara besar, hahaha, yang berani dekati cuma si Tumpal. Tumpal jatuh terpelanting saking kagetnya. Kaika, Umang tertawa mengikik. Dulu tak begitu ceritanya. Bagaimana cerita yang dulu? Tak tahu, Kau sudah besar, Umang, sudah dewasa. Umang duduk tegak, cepat, terkejut. Menyadari keadaannya. Sudah bertiduran saja di pangkuanku. Sejenak Umang tak bisa bicara. Ia tidak menghadapi temu yang dahulu, tapi seorang lelaki dewasa. Bernama Arok, nama setelah lulus belajar dari seorang brahmana yang dihormati orang seluruh negeri. Maafkan aku, Bang, katanya kemudian. Mari kita menyusul yang lain-lain. Arok berdiri. Umang pun berdiri. Mengapa kau menangis tadi? Dan begitu lama? Apalah artinya dibandingkan dengan menunggu selama 6 tahun? Benar kau menunggu-nunggu aku, Umang? Bukankah abang tak pernah ajari aku berbohong? Arok berhenti berjalan. Ia tak ingin menyinggung perasaan gadis yang telah menunggunya selama 6 tahun ini. Tentu, kau menunggu aku selama 6 tahun. Kau harapkan sebagai apa waktu? Sebagai kau sekarang ini. Dia datang? Sebagai saudara, kenalan, apakah sebagai suami? Bang, ia tak dapat meneruskan. Mengapa tak kau jawab? Bukankah aku tak pernah mengajarimu membisu? Umang melangkah berjalan dan menunduk. Dan Arok mengikutinya. Jawab, Umang. Jawabannya ada padamu sendiri, Bang. Baik, Umang. Kita akan bebaskan ayah dulu. Mari, kita menyusul mereka. Mereka keluar dari hutan, mencabut damar di pinggir jalanan desa dan lari memburu. Antara sebentar Arok melirik Umang di bawah sinar damar yang dipegangnya. Iya. Tidak rupawan seperti gadis-gadis lain yang pernah ditemuinya. Ia kenangkan semua kebaikan Ki Bango Samparan dan istrinya, juga gadis di sampingnya ini, yang kini lari di malam hari hanya dalam cawat, rambut terurai, dan dingin udara tak dirasakannya sama sekali. Mereka berdua telah bermandi keringat waktu mencapai rombongan. Tanpa ada yang bicara lagi rombongan itu berjalan terus. Semakin memasuki kandungan belantara. Macan. Tanca memperingatkan dan berpaling ke belakang ke arah tudingan. Seekor macan besar, loreng kuning hitam berlari-larian kecil mengikuti mereka. Dan mereka berjalan terus seakan tiada terjadi sesuatu. Dari kejauhan nampak api unggun, dan mereka menuju ke sana sebuah gubuk panjang dari kulit kayu beratap. Daun-daunan yang belum sepenuhnya kering menari-nari dalam sinar unggun yang tidak terang itu. Beberapa orang bertombak mengangkat dua belah tangan menyambut mereka. Arok bersama kita, bisik Tanca. Jangan ribut, ada macan mengikuti kita. Rombongan itu masuk ke dalam rumah, menancapkan damar mereka di samping unggun. Tiada seorang pun tinggal di luar. Tinggal macan besar loreng kuning hitam itu duduk diam-diam memandangi api. Setelah puas ia pun bangkit dan berjalan kembali ke arah datangnya. Gubuk panjang itu ditinggali oleh beberapa belas orang pelarian dari Tumapel.
Utara karena terancam akan dibudakkan. Perkara mereka macam-macam. Antaranya karena tak mampu membayar iuran negeri, pertengkaran dengan pejabat, tak mampu membayar hutang, pendatang baru yang menolak menyerahkan istrinya pada seorang prajurit, gagal menyerahkan hewan pada pembesar setempat, karena hewan itu ternyata terserang penyakit dan mati. Mereka terdiri dari laki dan perempuan, dewasa dan kanak-kanak. Di bawah pimpinan Arok dan Tanca mereka melakukan penyergapan-penyergapan, penyerangan dan perampasan barang-barang Aku Tumapel. 2 kali mereka telah menyergap pengangkutan besi dari Hujung Galuh, menghancurkan 5 koyang garam, 30 pikul. 1 pikul 67 liter, 51 pikul beras diukur. Dengan pikul juga, 200 takar minyak-minyakan, 25 liter, beratus has takain. Tenun. Mereka telah dengar Tunggul Ametung hendak mengunjungi Dang Hyang Logawe untuk meminta pertolongan. Juga mereka telah dengar adanya bondongan pelarian orang Siwa dari Kediri Selatan ke arah Tumapel. Mereka telah mulai membuka perangkap terhadap kekuatan Tumapel. Setelah mengetahui tidak lain dari Tunggul Ametung yang melakukan penyerbuan dan penghancuran biara-biara Siwa, Arok dan Tanca telah menemui Hayam dan mendapatkan keterangan secukupnya tentang pendulangan emas Kalikanta, tentang barisan Jajaro yang tidak pernah nampak oleh orang dan selalu membunuh orang yang mencoba masuk tanpa izin, dan menahan yang dengan izin, untuk kemudian juga dijadikan budak. Tak ada yang tahu berapa kekuatan mereka. Hayam tidak pernah memasuki daerah pendulangan. Ia hanya memasuki hutan sekitar dengan 50 orang anak buahnya, menyisiri selangkah demi selangkah untuk menemukan tempat persembunyian mereka. Tengah malam mereka balik tanpa menemukan sesuatu. Tanca telah dapat menemui pimpinan pelarian Siwa dari Kediri. Mereka terdiri atas biarawan dan biarawati yang takkan mungkin lagi bisa berdamai dengan Tunggul Ametung, telah mengucapkan sumpah untuk menumpas Aku Tumapel dan semua gerombolannya. Mereka takkan kembali jadi biarawan dan biarawan sebelum sumpah mereka terlaksana. Dengan Hayam didapatkan persetujuan untuk melakukan serangan besar-besaran atas pendulangan emas dan dengan demikian merebut sumber kekayaan terpokok dari Tunggul Ametung. Kau berani memastikan biarawan dan biarawati itu akan menyertai kita? Mulai kapan kau tidak percaya pada Hayam Lumang Celukan? Dengan demikian Arok dan Tanca kembali ke utara. Menjelang matahari tenggelam di belakang mereka terdengar teriak para peseru. Tumapel akan lalunya Yang Mulia aku, Yang Mulia para Meswari Ken Dedes dan Yang Suci belakangka dengan Sang Patih Tumapel. Dedes, Tanca, anak Empu Parwa, diculik dari desanya di Panawijil. Semua sudah dengar. Waktu Empu Parwa ada bersama kami. Ya. Anak Brahmana keturunan. Tentunya cantik. Ya, semua yang tercantik kepunyaan Tunggul Ametung. Tanca mulai meminggir. Kemari, Arok, ke tempat yang lebih tinggi. Mari kita lihat. Mereka mendaki tebing di sebelah kanan jalan. Di kejauhan telah nampak iring-iringan. Itu maju dengan terlalu lambat, didahului dan diikuti oleh pasukan kuda. Orang bilang para Meswari Tumapel tidak berbahagia. Tanca melaporkan. Kerbau betina pun takkan berbahagia dengan orang dungu seperti itu, Tanca. Untuk apa kau hendak melihat Dedes? Bukankah sebentar lagi ada padamu? Sebentar lagi Tunggul Ametung jatuh, Tanca. Dia takkan dapat mengelakkan nasibnya. Mereka duduk-duduk di bawah pohon memandangi iringan yang merambat maju. Itu. Betapa indahnya kalau kita sergap sekali tangkap. Arok, Tanca memulai lagi. Lantas kita mau apa kalau berhasil? Kau pun tak tahu jalan. Lagi, seperti orang buta bergerayangan mencari jalan, jadi tertawaan. Barangkali benar pendapatmu, kita begini saja sampai para dewa berkenan memberi petunjuk jalan. Pendapat lama itu tak perlu diubah, Tanca. Tak perlu kita melihat mereka, Arok. Mari langsung ke Randu Alas. Yang lain-lain sudah lama menunggu kita. Setelah berteriak menghinakan Tunggul Ametung mereka meneruskan perjalanan. Dengan semakin bergolaknya desa-desa sebelah barat Tumapel, banyak prajurit ditempatkan terpencar di mana-mana. 2 orang itu menghindari setiap desa. Di tengah hutan Umang menyambut mereka dengan barisan perawan. Di belakangnya barisan pemuda. Semua hanya bercawat.
Damar menyala di mana-mana. Di belakangnya pengangkut besi yang telah menggabungkan diri dari desa-desa lain yang terkena kerja paksa. Di belakangnya lagi menyusul barisan pelarian yang menggabungkan diri. Setiap orang yang mendapatkan kepercayaan untuk memimpin disebut Ma'arok, yang kemudian berubah menjadi Warok. Barisan besar itu keluar dari hutan, memadamkan damar dan mulai menyapu desa-desa. Dari para prajurit Tumapel yang sedang berkeliaran mencari mangsa. Tidak. Kurang dari 50 orang prajurit telah berguguran pada malam itu. Menjelang pagi mereka telah mengepung randu alas yang terpencil di dalam hutan. Desa kecil itu kini telah padat dengan gubuk-gubuk para pelarian dari Tumapel. Sawah dan ladang telah melebar lebih 10 kali lipat. Tetapi tak ada. Prajurit Tumapel nampak berkemit. Rumah Ki Lembung kini berada di tengah-tengah desa. Arok maju tanpa ragu-ragu ke rumah, kemudian berbalik dan memeriksa kandang. Hanya seekor anak kerbau mendekam tercancang sendirian. Ia periksa tonggak-tonggak pencancang dan memeriksa kelicinannya. Ia tahu sudah lama kandang ini telah ditinggalkan oleh rombongan besar ternak yang dulu. Ia kitari rumah sambil memanggil-manggil pelan. Ia dengar ambin di dalam berkerait. Kemudian suara. Suara siapa itu yang memanggil-manggil kalau bukan suara anakku? Akulah ini, Mak, anakmu. Temu, anakku. Temu, Mak. Pintu depan itu terbuka. Temu? Temu? Di mana, kau?